Halo semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai protein dengan anggota Fevi Anggraini MPS 191301240002 dan saya sendiri Katerina Anandasari MPS 1913024022. Yang pertama mengenai pengertian protein. Protein adalah senyawa organik kompleks yang berbobot molekul besar yang terdiri dari asam amino yang dihubungkan dalam satu sama lain dengan ikatan peptida. Dalam molekul protein, asam-asam amino saling berhubungan satu sama lain yang disebut dengan peptida. Satu molekul protein terdiri dari 12 sampai 18 macam asam amino. 1 gram protein menghasilkan energi sebanyak 4 kalori. Penjelasan yang kedua mengenai fungsi protein. Menurut Aminah 2005 bahwa fungsi protein yang pertama sebagai sel pembangun. Protein merupakan bahan pembentuk berbagai jaringan tubuh baru. Pada masa pertumbuhan, proses ini terjadi mulai dari lahir sampai menjadi dewasa muda. Pada masa hamil, di dalam tubuh wanita yang sedang hamil terjadi pembentukan jaringan-jaringan baru. Pergantian jaringan-jaringan yang rusak dan dirombak. Pada waktu orang sakit keras atau pada berbagai penyakit menahun, terlihat orang yang menjadi kurus disebabkan banyak jaringan yang rusak. Waktu latihan dan olahraga terjadi pula pembentukan jaringan baru, terutama jaringan otot. Lalu yang kedua mengenai protein sebagai sel pengatur. Karena protein ikut pula mengatur berbagai proses tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian bahan pembentuk zat-zat yang mengatur berbagai proses tubuh. Yang ketiga, protein sebagai pemberi tenaga. Para ahli telah mengemukakan bahwa komposisi protein mengandung unsur karbon. Dengan demikian, maka jelas protein dapat berfungsi sebagai sumber energi. Selain fungsi, protein juga bermanfaat. Yang pertama sebagai enzim. Protein memiliki peran yang besar untuk mempercepat reaksi biologis. Yang kedua sebagai alat pengangkut dan penyimpan. Protein yang terkandung dalam hemoglobin dapat mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan protein yang terkandung dalam mioglobin dapat mengangkut oksigen dalam otot. Yang ketiga, untuk menunjang mekanis. Salah satu protein berbentuk serabut yang disebut kolagen memiliki fungsi untuk menjaga kekuatan dan daya tahan tulang dan kulit. Yang keempat, sebagai pertahanan tubuh atau imunisasi. Pertahanan tubuh, protein ini bisa digunakan dalam bentuk antibodi. Yang kelima sebagai media penghambat impuls saraf. Yang keempat sebagai pengendali pertumbuhan. Tingkatan struktur protein. Menurut Fathia dan kawan-kawan 2011, protein dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkat struktur, yaitu yang pertama, struktur polimer. Struktur polimer ini menggambarkan sekuens linear residu asam amino dalam suatu protein. Sekuens asam amino selalu dituliskan dalam struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, faktor yang menentukan untuk menjaga atau menstabilkan ketiga tingkat struktur tersebut adalah ikatan kovalen yang terdapat dalam struktur primer. Yang kedua, yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder dibentuk karena adanya ikatan hidrogen antara hidrogen amida dan oksigen karbonil dari angka peptida. Struktur sekunder utama meliputi alpha helix dan beta strand atau termasuk ke dalam beta sheets. Yang ketiga yaitu struktur tersier. Nah, struktur tersier ini menggambarkan rantai polipeptida yang mengalami folded sempurna yang kompak. Beberapa polipeptida folded terdiri dari beberapa protein glubar yang berbeda dihubungkan oleh residu asam amino. Unit tersebut dinamakan domain. Struktur tersier distabilkan oleh interaksi antara gugus R yang terletak tidak bersebelahan pada rantai polipeptida. Dan pembentukan struktur tersier ini membuat struktur primer dan sekunder menjadi saling berdekatan. Yang keempat yaitu struktur kuartener. Struktur kuartener ini melibatkan asosiasi 2 atau lebih rantai polipeptida yang membentuk multi subunit atau protein oligomerik. Rantai polipeptida yang membentuk multi subunit atau protein oligomerik. Rantai polipeptida ini penyusun protein oligomerik dapat sama atau berbeda. Selanjutnya yaitu klasifikasi protein.
Klasifikasi protein ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada asam amino esensial, yang merupakan asam amino esensial ini tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Asam amino esensial adalah asam amino yang diperlukan oleh spesies organisme, tapi spesies itu tidak dapat memproduksinya sendiri sehingga harus memasoknya dari luar atau lewat makanan. Istilah asam amino esensial berlaku hanya bagi organisme heterotrof. Contohnya yaitu valin, leusin, isoleusin, treonin, metionin, fenilalanin, arginin, lisin, dan histidin. Kemudian yang kedua yaitu asam amino semi esensial. Beberapa asam amino dapat menghemat pemakaian asam amino esensial, tetapi tidak sempurna menggantikannya. Kemudian yang ketiga yaitu asam amino non-esensial, yaitu dapat disintesa tubuh sepanjang bahan dasarnya memenuhi bagi pertumbuhannya. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang bisa berasal dari makanan maupun dibentuk sendiri oleh tubuh bila tubuh membutuhkannya melalui proses metabolisme tubuh. Contoh dari asam amino non-esensial diantaranya glisin, alanin, serin, sistein, tirosin, triptofan, asam aspartat, asparagin, glutamin, asam glutamat, dan hidroksilin. Bahan makanan yang mengandung protein dari hewani dapat berupa telur, daging, lalu olahan-olahan dari susu, lalu makanan-makanan laut seperti ikan, cumi-cumi, gurita, dan lain sebagainya. Sedangkan pada nabati dapat berupa brokoli, tahu dan tempe, kacang-kacangan, lalu kedelai, gandum, dan dapat juga berupa roti. Selanjutnya yaitu mekanisme pencernaan protein. Yang pertama, proses pencernaan protein dalam tubuh manusia dimulai dari rongga mulut, dan kerongkongan. Di rongga mulut, proses pencernaan protein melibatkan kerja gigi dan ludah. Gigi dalam hal ini berfungsi untuk memperkecil ukuran makanan, sedangkan ludah berguna dalam mempermudah lewatnya makanan yang dikunyah untuk melewati kerongkongan. Baik di rongga mulut maupun dalam kerongkongan, protein secara khusus belum mengalami proses pencernaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu di lambung. Di lambung, protein yang tertampung akan bereaksi dengan enzim pepsin yang berasal dari getah lambung. Enzim pepsin sendiri hanya akan terbentuk jika asam lambung HCl menemukan protein dan melakukan penguraian rangkaiannya. Penguraian rangkaian protein dalam lambung secara biokimia akan menstimulasi pepsin pasif menjadi pepsin aktif. Enzim pepsin memecah ikatan protein menjadi gugus yang lebih sederhana, yaitu pepton dan proteasa. Kedua gugus ini merupakan polipeptida pendek yang masih belum dapat diabsorpsi oleh jonjot usus. Kemudian yang ketiga yaitu usus halus. Usus halus polipeptida pendek yang dihasilkan dari reaksi enzim pepsin dan protein kemudian akan bercampur dengan enzim protease atau erepsin di dalam usus halus. Protease berasal dari pankreas yang disalurkan ke usus halus melalui dinding membran. Protease mengandungkan beberapa prekursor yang antara lain prokarsipeptidase, kimotripsinogen, tripsinogen, proelastase, dan kolagenase. Yang keempat yaitu usus besar dan anus. Usus besar dan anus, jika asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein memiliki jumlah yang berlebih, asam amino tersebut kemudian akan dirombak menjadi senyawa-senyawa seperti amoniak dan amonium. Pada tahap selanjutnya, semua senyawa ini kemudian dibuang melalui saluran kencing atau bersama dengan feses. Nilai gizi protein.
Nilai gizi protein dapat diartikan sebagai kemampuan suatu protein untuk dapat dimanfaatkan oleh tubuh sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein tubuh. Terdapat dua faktor yang menentukan nilai gizi suatu protein, yaitu daya cerna dan kandungan asam amino esensial. Protein yang mudah dicerna dalam hal ini dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan serta mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap serta dalam tubuh yang seimbang merupakan protein yang bernilai gizi yang tinggi. Lalu terdapat bermacam-macam cara atau metode evaluasi nilai gizi protein, tetapi pada garis besar dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama in vitro, secara kimiawi, enzimatis atau mikrobiologis. Metode in vitro ini mengevaluasi komposisi asam amino esensial suatu protein. Metode skor kimia, ketersediaan bioavailabilitas asam amino, metode analisis tersedia, daya cerna suatu protein, metode enzimatis, serta nilai PER yang dihitung berdasarkan nilai cerna dan komposisi asam amino suatu protein. PER dihitung C. Lalu yang kedua adalah metode in vivo, secara biologis menggunakan hewan percobaan termasuk manusia. Kebutuhan protein harian yang harus dipenuhi. Jumlah protein yang dikonsumsi dapat dihitung berdasarkan pada jumlah makanan yang dikonsumsi dikalikan dengan kadar protein makanan tersebut. Jumlah asam-asam amino yang dapat diserap oleh usus halus dihitung berdasarkan pengurangan antara jumlah protein yang dikonsumsi dengan jumlah senyawa nitrogen yang terdapat dalam feses. Sedangkan jumlah asam-asam amino yang dapat ditahan oleh tubuh dihitung berdasarkan pengurangan antara jumlah asam-asam amino yang dapat diserap oleh usus halus dengan jumlah senyawa nitrogen atau urea yang terdapat dalam urin. Meski makanan berprotein tinggi memiliki manfaat bagi kesehatan, jumlah atau porsi konsumsinya tetap harus dijaga agar tidak kelebihan protein. Berikut ini adalah jumlah asupan protein harian yang dianjurkan berdasarkan usia. Untuk anak usia 1-3 tahun, itu sekitar 15-20 gram per hari. Untuk anak usia 4-12 tahun, asupan protein hariannya yaitu 25-50 gram per hari. Untuk remaja usia 13-18 tahun, jumlah asupan protein hariannya sekitar 65-75 gram per hari. Dan untuk orang dewasa dan lansia, itu sekitar 60-75 gram per hari. Materi yang terakhir merupakan gangguan-gangguan akibat protein. Yang pertama adalah kekurangan protein. Penyakit yang pertama berupa marasmus, merupakan bentuk kekurangan gizi buruk yang paling banyak ditemui pada bayi di bawah usia 12 bulan. Penyebabnya bisa terjadi karena kekurangan protein yang sering disertai dengan gejala kekurangan karbohidrat. Penyakit ini tentu cukup berbahaya jika diderita, sebab dapat mengirim penderita kepada kematian. Lalu penyakit yang kedua adalah kwashiorkor, merupakan penyakit yang bisa terjadi akibat kekurangan protein. Berbeda dengan marasmus, penyakit ini paling banyak ditemukan pada anak usia 1 hingga 3 tahun. Apabila pada marasmus tubuh penderita cenderung kurus, maka pada kwashiorkor penampilan dari penderita terlihat normal. Walaupun begitu, penyakit ini harus diwaspadai, sebab jika tidak, maka anak-anak pertumbuhannya akan terhambat, bahkan bisa mengalami cacat mental seperti ADHD pada anak. Dan penyakit kekurangan protein yang ketiga adalah cachexia, merupakan penyakit yang menyerang seorang akibat kekurangan protein. Menurut American Journal of Clinical Nutrition, penyakit ini dapat menyebabkan penurunan berat badan, penyakit kanker, gagal ginjal, penyakit menular AIDS, bahkan kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Materi mengenai kelebihan protein dijelaskan oleh rekan saya, Febi Anggraini. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang kelebihan protein. Yang pertama,
yaitu pemicu penyakit kekurangan kalsium. Masuknya protein dengan jumlah berlebih dalam tubuh bisa memicu produksi asam semakin meningkat dan tinggi sehingga membuat kemampuan tulang dalam menyerap kalsium akan semakin rendah dan akhirnya berbagai macam penyakit kekurangan kalsium seperti osteoporosis bisa terjadi pada setiap orang. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kolesterol. Penyakit karena protein berlebih bisa memicu tingginya kadar kolesterol dalam tubuh. Kolesterol merupakan titik awal dari munculnya penyakit yang berbahaya untuk tubuh karena menyebabkan pembekuan arteri dalam darah sehingga bisa memunculkan gejala penyakit jantung yang berbahaya. Selain jantung, kolesterol juga memicu terjadinya berbagai penyakit keras lainnya seperti gula darah tinggi sehingga menimbulkan diabetes, tekanan darah tinggi yang bisa memicu penyakit stroke serta asam urat yang berbahaya. Yang ketiga yaitu kerusakan ginjal. Apabila proteinnya masuk ke dalam tubuh terlalu banyak, maka kinerja dari ginjal akan semakin berat karena banyak limbah berupa racun dan juga zat tidak berguna yang harus dikeluarkan serta disaring oleh ginjal. Kerusakan ginjal ini sering ditemukan pada orang yang mengonsumsi banyak protein hewani serta makanan olahan seperti mie instan, efek dari pencucian darah dan juga allopurinol. Yang terakhir yaitu rentan terkena resiko kanker. Sumber protein yang tertinggi diperoleh dari hewani, namun protein hewani juga memiliki kandungan lemak yang tinggi, sehingga lemak tersebut tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh secara maksimal, sehingga menimbulkan banyak penumpukan. Penumpukan lemak secara berlebihan bisa memicu kemunculan dari berbagai radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, dan menyebabkan pertumbuhan dari sel kanker menjadi lebih cepat dan berbahaya. Seringnya mengonsumsi daging asap ataupun daging beku dalam kemasan juga bisa memicu penumpukan protein di dalam tubuh yang menyebabkan tumbuhnya sel kanker. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.